Halo guys, kembali lagi di Rubik IPA, Ruang Bicara IPA. Pada episode kali ini ditemenin bareng gua Muhammad Fauzan. Tapi gua nggak sendirian nih, karena di sebelah kanan gua ada orang-orang yang keren-keren banget. Kemarin mereka nih baru masuk 3 besar lomba Expo Pengabdian di fakultas nih guys. Bareng siapa nih? Yang merah-merah dulu boleh? Oke, izin perkenalan, nama saya Dika Nugraha. Saya itu dari jurusan Pendidikan IPA angkatan 2024. Oke, kalau yang hitam-hitam? Ya, saya Yudi Wahyudi dari Pendidikan Formal angkatan 2024 juga. Oke, berarti pendidikan IPA, pendidikan non formal. Kalau dua-duanya dari departemen apa nih? Kalau saya dari Departemen Sosial dan Advokasi. Kalau di PNF? Kalau di PNF namanya itu Departemen Sosial dan Politik. Wah, iya. Tapi dari dua departemen itu sama ya, ngadain pengabdian juga. Sama, ya. Mungkin sebelumnya kita bahas dulu ya, kenapa kalian tuh bisa dipilih gitu jadi ketupat gitu? Apakah dari keinginan kalian sendiri atau dari hasil diskusi gitu? Boleh kalau dari PNF gimana? Dari PNF mungkin jujur ya, karena memang dari Departemen Sosial dan Politik ada 2 fokus ya, dari pengabdian dan advokasi. Dan saya sendiri cenderung terminat untuk di pengabdian. Dan sempat juga ngajuin diri lah untuk menjadi ketuplak. Tapi ketika memang pengajuan, saya juga sempat diskusi ke teman-teman bagaimana baiknya. Dan alhamdulillah teman-teman juga memberi amanah dan percayalah kepada Yudi untuk menjadi ketuplak juga. Kalau dari IPA-nya gimana nih? Ya, kalau dari saya sendiri itu emang awalnya itu ngajuin diri gitu sebagai ketua pelaksana di pengabdian ini. Dan emang dari Departemen Sosial dan Advokasi ini juga mayoritasnya itu perempuan gitu. Jadi saya tuh kayak lebih tertantang gitu dan mau keluar dari zona nyaman saya gitu. Jadi saya ngajuin diri untuk menjadi ketua pelaksana pengabdian tahun ini. Oke, berarti dua-duanya tuh berasal dari hati sendiri gitu ya. Oke, keren nih. Terus tahun ini kan pasti ngajuin mengusung tema yang menjadi fokus lah dalam pengabdian kalian masing-masing nih. Kalau dari IPA ngajuin tema apa nih? Kalau dari IPA sendiri itu kami itu mengusung tema membangun desa tangguh dan mandiri melalui edukasi sosial, ekonomi dan lingkungan berkelanjutan. Dan kenapa kami itu mengambil tema ini? Karena emang di tahun sebelumnya itu kan kami sudah melakukan pengabdian di kampung tersebut, dan tahun ini juga kami melakukan pengabdian di situ juga berkelanjutan gitu. Dan untuk dari temanya itu sendiri, dari segi sosialnya itu kami mengadakan program kerja yaitu sosialisasi bahaya narkoba dan pergaulan bebas. Dan dari segi ekonominya itu kami mengadakan workshop pelatihan mengenai pemasaran digital. Dan untuk dari lingkungannya itu sendiri adanya kegiatan gotong royong dan juga ada edukasi tentang sampah organik kepada masyarakat di sana. Oke, cukup keren ya. Kalau dari PNF gimana nih? Dari PNF kita mengusung tema pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk optimalisasi peran mahasiswa PNF dalam pengabdian. Jadi kenapa pada akhirnya kita mengambil tema ini? Karena dari PNF itu ada 3 fokus. Pertama pelatihan, pemberdayaan, dan pendidikan dasar dan berkelanjutan. Nah, kita mengambil poin dari yang kedua, yaitu pemberdayaan. Dan kita juga ada beberapa 2 fokus untuk mahasiswa dan masyarakat ya tentunya. Lalu untuk mahasiswa kita mengoptimalkan teori-teori yang kita belajar di kuliah dan mengimplementasikan di pengabdian. Karena memang tadi fokus pendidikan formal dan mata kuliahnya pun berkaitan dengan pengabdian. Makanya pada akhirnya menurut saya sendiri pengabdian ini menjadi sebuah wadah gitu untuk teman-teman PNF mengimplementasikan teori-teori yang di kuliah. Lalu peran PNF kan ini ya tadi ada pelatihan, pemberdayaan, dan pendidikan berkelanjutan. Nah, itu makanya kenapa pada akhirnya kami mengambil tema
tersebut gitu. Kalau untuk kegiatannya tuh di pengabdian PNF gimana tuh? Kita kegiatan ada mungkin dari program dulu ya. Kita ada program penyuluhan kesehatan, terus edukasi terkait pengolahan sampah. Sama kita ada ini, ada memasakan bareng masyarakat di sana. Kita membuat donat dari singkong. Nah, karena memang sumber daya alam di sana memang kebanyakan singkong, makanya pada akhirnya muncul ide dari teman-teman PNF untuk memanfaatkan gitu singkong-singkong yang ada di sekitaran sana gitu. Kalau di IPA tuh pengabdiannya di mana sih? Kalau di IPA sendiri itu pengabdiannya di Kampung Pasir Purut di Kecamatan Padarincang. Di Padarincang. Ya. Kalau PNF? Kita di ini Bantar Naga, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, dekat ke Baduy. Kalau teman-teman tahu ya. Berarti daerah Lebak ya? Iya, daerah Lebak. Kalau di sana emang komoditas lokalnya tuh emang singkong? Kebanyakan sumber daya alam singkong, dan memang ada juga sebagian masyarakat yang memang bertani juga begitu. Kalau di Padarincang apa tuh? Kalau di Padarincang itu sumber daya alamnya yang melimpah itu ada melinjo. Dari melinjo ini kita melakukan pembuatan dari program kerja yang kita lakukan, yaitu pembuatan emping gitu. Kalau tadi di Lebak singkongnya dijadiin donat, Ya. Kalau di Padarincang si empingnya si melinjonya jadi emping. Ya. Oke. Ya. Berarti itu masing-masing desa tuh emang punya komunitas lokalnya ya. Ya. Dan itu yang kalian Yang kalian bangkitkan lah gitu ya. Kalau di Lebak sendiri itu si donatnya itu dijual atau gimana? Atau kayak untuk konsumsi masyarakat sekitar aja? Jadi emang lokasi dari Bantar Naga ini emang kan jauh dari ini ya, jauh dari pasar-pasar yang memang menjadi kebutuhan di masyarakat itu. Dan kita juga sebetulnya karena kegiatan dari memasakan ini kegiatan tambahan dari kita, dan muncul idenya pun nggak jauh-jauh hari gitu. Spontan aja. Spontan, karena memang makanya pada akhirnya kita bikin donat dari singkong supaya masyarakat juga ini ya lebih sadar gitu tentang sumber daya alam yang di sekitarnya gitu. Dan untuk penjualan mungkin hanya secara tradisional di sekitaran Kampung Bantar Naga, karena memang Bantar Naga juga ada luas, ada 2 RW dan itu lokasinya berdekatan, nggak terlalu jauh gitu. Mungkin di pengabdian selanjutnya tuh bisa dikembangkan mungkin ya untuk si pengolahan singkongnya. Oke, selanjutnya apa sih momen yang paling kalian kenang gitu dari pengabdian kemarin? Kalau dari IPA ada nggak? Yang dikenang dari IPA sendiri itu kan ada kegiatan makan bersama warga. Nah, jadi dari situ tuh kenangan yang masih teringat gitu untuk saya sendiri, karena di situ tuh karena makan-makan besar lah bersama warga, dari panitia juga warga, dan itu juga jadi suasananya itu hangat gitu. Dia kenangan itu yang masih teringat. Oke. Kalau dari PNF gimana? Dari PNF tentu banyak ya hal-hal yang memang menjadi terkenang sampai hari ini. Mulai dari keramahan masyarakat ketika kita pertama datang, lalu mengikuti kegiatan bareng, dan yang paling terkesan tuh dan menjadi hal momen yang tersedih ya ketika kita ingin berangkat pulang. Iya, itu menjadi hal-hal yang memang terkesan gitu sampai sekarang, karena masyarakat sana membantu kita untuk bagaimana pengemasan untuk pulang, lalu anak-anak kecil juga pada nangis, orang tua pada nangis. Panitia juga nangis, sedih lah gitu. Pokoknya warganya tuh welcome itu ya. Kalau kemarin juga di Padarincang kayak gitu kan ya? Ya, kalau di Padarincang untuk warga pada saat kita mau pulang itu juga pada sedih gitu. Pokoknya warganya tuh sebaik itu ya. Iya, sebaik itu. Dan itu tuh emang momen-momen semua tuh nggak bisa dilupain guys. Sampai sekarang gue jujur nggak bisa move on dari pengabdian, kayak pengen balik lagi gitu. Mungkin tahun depan kali ya kita pengabdian lagi. Ya, boleh. Kalau misalnya proses persiapan pengabdiannya tuh pasti agak kompleks ya.
Boleh diceritain dong dari PNF gimana? Kalau berbicara proses tentu panjang ya, karena memang kita juga belum ada bisa desa binaan, dan kita proses pertamanya itu tentu mencari desa ya. Nah, kita sempat survei ke beberapa titik lokasi di Banten, di Kabupaten Serang, kemudian Pandeglang, dan Lebak. Dan kita juga mengidentifikasi, terus observasi dan wawancara ke beberapa masyarakat yang ada di sekitar Banten. Dan pada akhirnya kita setelah melakukan proses yang panjang ya tadi, identifikasi, wawancara, observasi, kita cocok di Kampung Bantar Naga yang kita melakukan pengabdian di situ. Terus kita juga ada rapat-rapat yang dimana itu menjadi persiapan kita untuk pada akhirnya melakukan kegiatan, mulai dari rapat pertama, rapat kedua, rapat ketiga. Kemudian juga kita ada BIMTEK panitia untuk bagaimana kita silaturahmi juga ke teman-teman angkatan yang sudah melakukan pengabdian sebelumnya. Kita bertanya dan diskusi lah gitu tentang bagaimana kondisi ketika melakukan pengabdian gitu, karena memang angkatan 24 kan justru awal banget ya untuk melakukan pengabdian, makanya kita mengadakan diskusi tersebut gitu. Kalau dari IPA gimana? Ya, kalau dari IPA sendiri itu untuk tempatnya ini kan di tahun kedua ya, mungkin sedikit lebih mudah untuk dicari gitu tempatnya itu. Dan untuk proses persiapannya itu dia mulai dari menyusun kepanitiaannya itu sendiri, terus lalu juga ada rapat-rapat gitu, rapat-rapat yang rapat pertama, kedua, dan rapat fiksasi gitu. Dan di rapat ini juga pastinya ada diskusi yang sangat panjang dan juga ada revisi-revisi konsep gitu sampai di pelaksanaan tiba itu jalan gitu kegiatannya. Oke, ini kan pengabdiannya udah selesai ya. Mungkin ada nggak pesan ataupun harapan gitu yang kalian sampaikan buat di pengabdian di tahun depan? Kalau dari PNF ada nggak? Tentu ada ya, dan ini juga sebetulnya menjadi yang ingin saya sampaikan juga ke tempat selanjutnya gitu. Karena saya berharap tentu kalau berbicara pengabdian tentu bermanfaat ya. Dan semoga ketuplak selanjutnya gitu tidak mengadakan pengabdian ini sebagai kegiatan seremonial gitu, tapi menjadi benar-benar sebagai kebutuhan di masyarakat. Walaupun memang dengan 10 hari gitu kita bisa dikatakan secara kasar berharap apa gitu, tapi setidaknya gitu bisa bermanfaat 1% lah untuk masyarakat itu. Lalu saya juga mempunyai pesan untuk ketuplak selanjutnya untuk bisa, itu juga menjadi impian saya gitu, untuk periode selanjutnya bisa membuat desa binaan gitu, dan mewajibkan kegiatan pengabdian ini untuk teman-teman mahasiswa PNF dari semester dari angkatan mungkin selanjutnya angkatan 24 dan 25 ya mungkin itu, karena karena alasannya sesuai dengan mata kuliah yang dipelajari gitu. Kalau dari IPA gimana nih? Ada nggak kesan, pesan ataupun harapannya? Untuk harapannya itu di tahun berikutnya mungkin dari ketuplaknya itu sendiri bisa lebih mencari kegiatan-kegiatan yang baru atau enggak inovasi-inovasi yang baru yang lebih seru gitu, dan juga lebih mantap lah pokoknya. Ya itu aja sih. Oke guys, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang pengabdian yang di Lebak dari PNF ataupun yang pada Rincang dari IPA. Itu kegiatannya seru banget, bermanfaat ya. Kalau misalnya di PNF tadi 10 hari, kalau di IPA 5 hari. Tapi sama-sama dua-duanya bermanfaat dan seru-seru banget. Pokoknya pengabdian itu hal yang nggak bisa dilupain sih menurut gue. Oke, mungkin cukup kali ya ngobrol-ngobrolnya sama kita kali ini. Saksikan Rubik IPA selanjutnya. Tapi jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Bye-bye.